Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu semua yang ada di dalam pelatihan ini. Semangat pagi. Hari ini, Alhamdulillah kita semua berkumpul di satu tempat, di satu pelatihan. Tapi sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri dulu, karena kalau tidak kenal maka tidak dekat, kalau tidak kenal maka tidak sayang, kalau tidak sayang maka tidak cinta. Jadi izinkan saya perkenalkan diri. Nama saya Rosvaliana Sinta. Bapak Ibu bisa panggil saya Sinta karena nama saya cukup panjang. Yang kedua, di layar mungkin saya, nah, sudah muncul foto, nama, jabatan, dan mungkin kalau lebih detailnya Bapak Ibu bisa melakukan scan yang tertera di layar. Jadi saat ini saya bertugas di Batam, meliputi area untuk Region 12, ada di Batam, Tanjung Pinang, Palembang, Lampung, Jambi, dan eh, Pangkal Pinang. Baik, mungkin sebelum kita lanjutkan, lebih baik kita berdoa dulu bersama agar pelatihan kita hari ini bisa memberikan manfaat untuk kita menjadi ladang amal buat kita semua. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, dimulai. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua. Untuk selanjutnya mungkin saya absen dulu ya. Kita ada berapa orang di sini? Bu Retno, apakah hadir? Baik. Bu Yuliana, apakah hadir? Baik. Pak Rahmat, apakah hadir? Oke, baik. Berarti kita udah siap semua untuk mengikuti pelatihan hari ini ya, Bapak Ibu ya. Kita lanjut, sebelum kita mulai mungkin ada beberapa informasi terkait kesepakatan atau rule-nya kita hari ini. Yang pertama, karena ini sifatnya online, mohon kehadiran Bapak Ibu 15 menit sebelum kita mulai. Yang kedua, untuk tidak mengganggu pelatihan kita hari ini, mohon pastikan handphone tidak aktif atau di silent. Jika ada urgent, boleh izin keluar dari ruangan ini. Yang ketiga, sesuai dengan moto perusahaan kita bahwa harus go green, mohon Bapak Ibu membawa tumbler ya, biar apa namanya kita juga mendukung go green. Terus yang keempat, ada informasi pintu keluar terkait dengan emergency. Terus toilet ada di sebelah kiri ruangan ini, dan terakhir, yuk kita sama-sama jaga kebersihan untuk kenyamanan kita bersama. Ini sedikit moto, mungkin bisa memberikan semangat buat kita hari ini, bahwa sesungguhnya setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Buat teman-teman yang muslim pasti hafal ini suratnya, saya capture dari surat salah satu surat atau ayat di Al-Quran. Oke, kita lanjutkan teman-teman. Hari ini kita akan membahas pelatihan ini terkait dengan proses transaksi yang ada di back office. Saya ambil dari SKKNI nomor 327 tahun 2013 dengan nomor K641212000101. Tujuannya apa sih? Hasil outputnya apa? Jadi harapannya adalah setelah kita mengikuti pelatihan ini, Bapak Ibu dapat menjelaskan dan mempraktekkan transaksi back office secara cermat dan teliti. Saya sampaikan dulu untuk konteks variabelnya bahwa unit kompetensi ini diperlukan untuk menyelesaikan proses transaksi yang sebenarnya tidak dilakukan di branch atau di frontliner. Jadi kita yang akan memproses di belakang atau back office. Apa aja sih peralatannya yang akan mendukung kita untuk hari ini? Pertama adalah komputer atau laptop, kemudian harus ada fasilitas internet juga, kemudian perlengkapan atau bahan-bahannya adalah form, form isian persyaratan, sistem administrasi, dan alat tulis kantor. Baik, saya lanjutkan. Untuk sikap kerjanya adalah, yang kita harapkan adalah teliti dan cermat. Untuk aspek kritisnya ada dua, teliti dan cermat dalam meneliti transaksi, dan yang kedua adalah teliti dan cermat dalam melakukan validasi data. Pengetahuan yang kita butuhkan untuk di dalam
pelatihan ini adalah yang pertama adalah jenis dan karakteristik produk dana pihak ketiga dan jasa lainnya. Mungkin teman-teman, Bapak Ibu juga udah tahu bahwa produk dana kita ada tabungan, ada deposito, ada giro. Nah, ini kita akan mendapatkan pengetahuan terkait hal tersebut. Yang kedua adalah sistem dan prosedur operasional bank terkait dengan dana pihak ketiga atau terkait dengan eh, data nasabah dan transaksi nasabah. Yang ketiga adalah akuntansi bank secara umum, khususnya jurnal, melakukan transaksi secara teliti dan cermat. Yang keempat adalah risiko, risiko yang terkait dengan fungsi dan operasionalnya back office, dan yang terakhir adalah kepatuhan kita terhadap regulator. Di dalam materi ini saya akan highlight terkait dengan risiko yang terkait dengan fungsi dan operasionalnya back office. Nah, ini adalah arti resiko ya teman-teman ya. Bapak Ibu, kalau secara kamus besar bahasa Indonesianya adalah resiko adalah akibat yang kurang menyenangkan, merugikan, membahayakan dari suatu perbuatan atau tindakan. Menurut peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menyatakan bahwa resiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu. Nah, resiko itu sebenarnya sudah melekat kita sejak kita masih dalam kandungan sampai kita meninggal dunia. Tidak bisa dihilangkan dan akan selalu ada. Membuat kita meningkatkan kualitas hidup dan keinginan untuk bertahan hidup. Membuat kita terus berkembang dan meningkatkan standar hidup. Nah, terkait dengan fungsi dan operasionalnya back office, resiko operasional itu yang paling sering ya, Bapak Ibu. Karena resiko operasional ini berarti adalah resiko yang disebabkan ketidakcukupan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau problem eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Nah, ini adalah 4 faktornya yang tadi sudah disebutkan, ada manusia, ada proses internal, kegagalan sistem, dan eksternal. Baik, sampai di sini ada pertanyaan dari Bapak Ibu semua yang ada di sini, dipersilakan. Baik, kalau nggak ada, mungkin dari saya akan bertanya, kira-kira resiko apa yang melekat di kita dalam unit kerja kita masing-masing. Baik, oke, baik. Terima kasih Bu Retno buat jawabannya. Kita lanjutkan kembali ya. Oke, dalam praktek kerja atau langkah kerja yang akan kita jalankan adalah pertama itu kita identifikasi dulu kebijakan umum dan prosedur back office, kemudian lakukan validasi terhadap transaksi nasabah, dan kemudian lakukan konfirmasi atas transaksi nasabah tertentu sesuai dengan ketentuan bank. Contohnya adalah ketika saya melakukan konfirmasi, eh, ada guideline-nya ya Bapak Ibu ya, yang bisa kita pakai ketika kita melakukan konfirmasi. Contoh misalnya saya menelpon salah satu nasabah, Bu Retno, misalnya, selamat pagi Bu Retno, dengan saya Sinta dari Bank OCBC NSP Cabang Palm Spring, boleh minta waktunya sebentar? Baik, saya mau melakukan konfirmasi terkait dengan penarikan warkat Ibu sebesar 350 juta. Apakah ini sesuai, Bu? Baik, kalau sesuai kita jalankan. Terima kasih Bu Retno atas konfirmasinya. Selamat pagi. Nah, itu salah satu contoh kalau kita melakukan konfirmasi ke nasabah untuk transaksi yang dilakukan oleh nasabah. Nah, ini adalah praktisnya adalah melakukan proses transaksi back office harus dengan teliti dan cermat. Kesimpulan dari hasil pelatihan kita hari ini adalah kebijakan umum dan prosedur bank diidentifikasi dengan benar. Yang kedua, validasi terhadap transaksi bank dilakukan secara teliti dan cermat. Dan yang ketiga, konfirmasi transaksi atas nasabah tertentu sesuai ketentuan bank dilakukan secara teliti dan cermat. Hasil evaluasi nanti akan ada pertanyaan seperti jelaskan cara melakukan validasi terhadap transaksinya nasabah bank. Dan yang kedua adalah praktekkan cara melakukan konfirmasi atas transaksi nasabah tertentu sesuai dengan ketentuan bank. Untuk tugas tambahannya, Bapak Ibu,
mohon buatkan laporan jenis transaksi pada back office yang dilakukan dalam 1 bulan. Baik, demikian pelatihan kita hari ini. Terima kasih buat perhatiannya Bapak Ibu semua. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Kita kasih applause dulu kepada Ibu dosen kita, Ibu Rospaliana Sinta. Baik, Alhamdulillah jauh lebih